Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anuria, NIM E2019-2207 dari Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Islam Jember. Saya di sini akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam. Sebelum saya menyampaikan apa itu ekonomi Islam, saya akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk memuaskannya. Ekonomi ada ilmu ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan sosialis. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang membahas tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskannya untuk mencapai falah atau kebahagiaan yang melandaskan pada syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Perbedaan ekonomi Islam, sosialis, dan kapitalis. Sumber kekayaan dalam ekonomi Islam, alam semesta dari Allah SWT, sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis sumber kekayaan sangat langka. Kepemilikan ekonomi Islam, sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah SWT. Kapitalis, sumber kekayaan didapat dari pemberdayaan tenaga kerja. Sosialis, setiap individu dibebaskan memiliki kekayaan semua yang diperoleh. Tujuan gaya hidup individu. Ekonomi Islam untuk mencapai falah di dunia dan akhirat. Kapitalis, kesetaraan penghasilan di antara kaum buruh. Sosialis, kepuasan pribadi. Sumber hukum ekonomi Islam ada 4, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran adalah sumber utama dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Al-Sunnah adalah hukum ekonomi Islam kedua. Al-Sunnah adalah hukum ekonomi Islam kedua setelah Al-Quran. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik ucapan, penetapan, perbuatan, dan persyariatan bagi umat Islam. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dan agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Qiyas menyamakan atau menggabungkan suatu perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan sebab dan dari berbagai aspek dengan perkara dahulu hingga dihukumi sama. Prinsip ekonomi Islam bebas maghrib, yaitu maisir adalah transaksi perjudian, goror yang berarti tipu menipu atau keraguan yang dapat merugikan orang lain. Riba melebihkan jumlah pinjaman saat mengembalikan. Riba dalam jual beli dibagi 2, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah adalah penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba fadl adalah pertukaran barang sejenis dengan takaran berbeda. Barang yang ditukar termasuk dalam barang ribawi. Dasar ekonomi Islam ada 5. Yang pertama, tauhid atau keadilan. Tauhid ini adalah fondasi keimanan Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan tiada satupun yang layak disembah selain Allah SWT, dan tidak ada pemilik langit bumi beserta isinya karena Allah pencipta alam semesta beserta isinya. Yang kedua, keadilan. Allah pencipta segalanya. Sifatnya adalah adil dan tidak membeda-bedakan. Dalam usaha, keadilan adalah hal yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan. Pelaku ekonomi tidak boleh
mengejar keuntungan pribadi yang berlebihan apabila hal itu dapat merugikan orang lain dan juga dapat merusak alam semesta. Yang ketiga, nubuwah, kenabian. Menjadikan sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan aktivitas, utamanya dalam melakukan ekonomi. Sifat utama yang harus dimiliki pelaku ekonomi yaitu sidik, yang berarti jujur, fatona, yang berarti kecerdasan. Yang ketiga, amanah, dapat dipercaya, bertanggung jawab. Yang keempat, komunikasi, keterbukaan. Yang keempat, tablik, komunikasi, keterbukaan, dan pemasaran. Yang keempat, khilafah atau pemerintah. Pemerintah ini mempunyai peran penting, yaitu untuk menjamin perekonomian agar berjalan dengan baik, juga mensejahterakan rakyat. Yang kelima, ma'at atau hasil. Dalam Islam, hasil atau laba yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam yang pertama, ekonomi yang terikat dengan akidah, syariah, dan moral. Yang kedua, memberikan kebebasan sesuai ajaran agama Islam. Yang ketiga, menggunakan sistem bagi hasil. Yang keempat, pemberlakuan zakat termasuk sedekah dan infak. Kelima, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. 6. Memberikan ruang pada negara dan pemerintah. 7. Larangan riba. 8. Mengakui kepemilikan multijenis. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kesimpulannya, dengan mengetahui apa itu ekonomi Islam, kita dapat menjalankan ekonomi dengan syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.